mengingatkan kita tentang nikmat waktu, yakni salah satunya disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya di sisi Allah SWT bilangan bulan itu sebanyak 12 bulan. Hal ini telah menjadi ketetapan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ini merupakan ketetapan Allah SWT yang tidak pernah berubah, yang mana di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya ada 3 bulan yang berturut-turut dari 4 bulan haram, yakni bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan satu yang terpisah yakni bulan Rajab. Alhamdulillah hari ini tepatnya kita pada tanggal 7 Zulhijjah. Jamaah dimuliakan Allah SWT, wabil khusus pada bulan Zulhijjah ini, wabil khususnya lagi yakni pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, adalah bahwasanya ia memiliki keutamaan yang besar, ia memiliki kemuliaan yang tersendiri di sisi Allah SWT. Hal ini bisa kita dapatkan sebagai disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya hadis dari Ibnu Abbas. Ia berkata bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin amasala fiha ahabba ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam wa asar. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, qal walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji min dzalika bi syai'in. Hadis riwayat Bukhari. Manahu, tiada hari yang orang beramal soleh di dalamnya yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari hari-hari ini. Maksudnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya kepada baginda Nabi, wahai Nabi, apakah amalan jihad fi sabilillah juga tidak bisa menandingi orang yang beramal pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini? Nabi menjawab, walal jihad fi sabilillah, termasuk amalan jihad fi sabilillah tidak bisa menandingi kemuliaannya orang-orang yang beramal soleh pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, kecuali kharaja rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, orang yang berjihad dari rumahnya dengan hartanya dan dirinya, dan ia tidak kembali ke rumahnya, dalam artian ia menemui syahid di dalam jihad fi sabilillah. Riwayat yang lain disebutkan dari Ibnu Umar, ia berkata, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zam wala habba ilallah amala fihinna min hadhil ayyamul ashr fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Hadis riwayat Ahmad. Tidak ada hari yang lebih mulia, lebih besar, dan tidak lebih dicintai oleh Allah SWT, yakni dari orang-orang yang beramal soleh pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka kata Nabi, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid, maka perbanyaklah kalian di dalamnya untuk mengucapkan kalimat tahlil, takbir dan tahmid. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui betapa dahsyatnya, betapa mulianya hari-hari ini, termasuk hari ini, apa yang hendaknya kita lakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini? Yang pertama, tentu amalan yang terbaik lebih khusus di bulan Zulhijjah ini adalah ibadah haji.
Ibadah haji merupakan, selain ia merupakan kewajiban yang hendaknya kita lakukan sekali, paling tidak seumur hidup kita, tentu bagi yang mampu melaksanakannya, ia merupakan ibadah puncak di dalam agama kita ini. Karena hampir seluruh rangkaian ibadah kita semuanya terkumpul di dalam ibadah haji. Dan Masya Allah, luar biasa pahalanya, fadilahnya bagi orang yang bisa melaksanakan ibadah haji. Disebutkan dalam hadis, umrah ilal umrah kafaratun lima bainahunna wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa'un ilal jannah. Ibadah umrah dengan umrah yang lainnya itu menghapuskan dosa di antara keduanya, dan balasan bagi orang yang mendapatkan haji mabrur tidak lain baginya kecuali mendapatkan jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang belum berkesempatan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, kita berdoa pada Allah taala agar kita mendapatkan kesempatan untuk kita bisa menunaikan ibadah haji pada waktu-waktu mendatang. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan semoga pula bagi jamaah haji kita yang bisa berkesempatan pada tahun ini, semuanya mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amalan yang berikutnya yang sangat bagus untuk kita lakukan pada waktu-waktu ini tidak lain, seperti disebutkan dalam hadis-hadis tadi, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak zikir kepada Allah SWT. Kalau kita yang biasanya berzikir ba'da sholat 33 kali, ini waktu-waktu terbaik untuk kita menambahnya, menambah bilangannya maupun menambah kehusyuannya. Dan ini senada dengan surah Al-Had ayat 28 yang berbunyi, wa yadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumah. Dan berzikirlah kalian pada hari-hari yang tertentu. Ulama menafsirkan ayyam ma'lumat, hari-hari maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang lainnya sangat bagus untuk kita lakukan, yakni memperbanyak ibadah puasa sunnah. Wabil khusus, paling tidak bagi kita yang belum berkesempatan melaksanakan puasa sunnah ini, hendaknya kita tidak meninggalkan yang namanya saum Arafah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi kita pernah bersabda, siyamu yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal lati qablahu wal lati ba'dahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang yang melaksanakan puasa Arafah, aku berharap pada Allah Ta'ala, kata Nabi, agar kiranya dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Jadi fadilahnya puasa Arafah yang kita laksanakan setiap tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau hari ini tanggal 7, berarti nanti insya Allah Yaumul Ahad, hari Ahad kelak tanggal 9 Dzulhijjah, ini kita hendaknya tidak meninggalkan puasa sunnah Arafah. Dan fadilahnya bagi orang yang bisa melaksanakan puasa tersebut, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosanya selama 2 tahun, tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Dan tambahan sedikit adalah bahwasanya hendaknya kita, alangkah bagusnya mengawalinya dengan puasa Tasu'ah. Seperti disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi pernah berkata, aku akan melaksanakan puasa sebelumnya, yakni sebelum Yaum Arafah, walaupun Nabi tidak sempat melaksanakan karena Nabi keburu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang berikutnya tentu wabil khusus nanti pada Idul Adha, ada satu ibadah yang sangat ditekankan, sangat diutamakan. Bahkan selain ia berdimensi vertikal kepada Allah Ta'ala, ia juga berdimensi secara sosial, yakni ibadah kurban. Mengenai ibadah kurban ini tentu sangat banyak dalil-dalilnya. Salah satunya disebut dalam surah Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar.
maka hendaknya kalian melaksanakan sholat dan berkurban, yakni wabil khusus pada Yaumul Adha dan hari-hari tasyrik. Dalam hadis disebutkan bahwasanya doha Rasulullah SAW bika basaini amlahaini akranaini dhabahuhuma biyadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Hadis rawahu muttafaqun alaihi. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga berkurban dengan 2 ekor domba yang jantan, yang putih dan memiliki tanduk, dan beliau menyembelih dengan kedua tangannya sendiri. Beliau juga membacakan basmalah dan bertakbir pada Allah Ta'ala, dan beliau meletakkan kedua kakinya pada pangkal leher hewan kurban tersebut. Ini menunjukkan bahwasan Nabi Muhammad SAW juga melaksanakan ibadah kurban. Walaupun ibadah kurban ini, Masya Allah, kalau kita kaji dari sisi sejarahnya, hikmahnya, mungkin nanti pada kajian-kajian berikutnya. Luar biasa ibadah kurban ini. Selain ia merupakan memang ibadah yang sangat diutamakan nanti pada Yaumul Adha dan hari tasyrik itu, ada dimensi yang lain, dimensi tarbiyah bagi kita. Kalau kita kaji dari sisi sirahnya, yang dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana ia diperintahkan menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam itu. Ada dimensi pengorbanan, pengajaran pengorbanan kepada diri kita. Puncaknya keimanan, ketakwaan nanti, pembuktian seseorang akan pengorbanan dirinya. Bahkan sesuatu yang paling ia cintai pun dalam kehidupan ini rela dikorbankan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, besarnya fadilah kurban ini juga disebutkan dalam beberapa riwayat, salah satunya dari Aisyah. Ia pernah berkata, ma amila Adam. Dari Aisyah, dari Nabi Muhammad SAW, ia berkata, ia bersabda, ma amila Adam min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Innaha la ya'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa ainad dam la yaqa'u minallah bimakanin qabla an yaqa'u minal ar fatibu biha nafsan. Hadis rawahu Tirmizi dan Ibnu Majah. Tiada amalan seorang Bani Adam yang dari amalan tersebut yang lebih utama pada Yaumun Nahar itu, yakni dari orang yang mengalirkan darah menyembelih hewan kurbannya, yang mana nanti hewan tersebut akan datang dengan bulunya, dengan darahnya, dengan tanduknya. Dan sesungguhnya darah hewan ternak itu sebelum menetes ke tanah ataupun ke bumi, sesungguhnya ia telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fatibu biha nafsan, maka lapangkanlah jiwa kalian, senangkanlah hati kalian di dalam melaksanakan ibadah kurban tersebut. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, selain ada tabsyir, ada kabar gembira yang disebutkan berupa fadilah yang besar. Sekaligus Nabi Muhammad SAW pernah mengancam orang-orang yang enggan berkurban, yakni bagi orang yang memiliki kelapangan harta tapi dia enggan berkurban. Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Orang yang memiliki kemampuan, kelapangan dalam hartanya tapi dia enggan berkurban, maka kata Nabi, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Ancaman dari Nabi ini, jangankan sholat, mendekati saja tidak boleh. Tentu menunjukkan betapa kerasnya ancaman ini, wabil khusus bagi orang-orang yang memiliki kelapangan harta. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, apapun kebaikan yang kita bisa lakukan pada waktu-waktu terbaik ini, paling tidak ada 4 amalan tadi. Kalau kita bisa melaksanakan ibadah haji, kita laksanakan pada tahun mendatang. Kalau kita bisa berpuasa, kita perbanyak puasa, wabil khusus puasa Arafah, kita perbanyak zikir, wabil khusus kita tunaikan yakni ibadah kurban dengan kita menyembelih hewan kurban yang kita bisa beli dari harta yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita. Semoga Allah lapangkan kita, Allah beri kemampuan bagi kita di dalam harta kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kurban.
Allah berikan hati kita hati yang senang di dalam melaksanakan ibadah-ibadah ini. Allah berikan kepada kita hati yang selalu merindukan untuk kita bisa menunaikan apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pada waktu-waktu yang terbaik seperti ini, sehingga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, semoga dengan ibadah kurban juga bisa mendidik kita memang bahwasanya hidup ini membutuhkan pengorbanan, membutuhkan pembuktian, sebagaimana itulah hikmah terbesar dari ibadah kurban tersebut. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.